4601. Menyempurnakan kekuatan dunia dari alam semesta. Dunia adalah metode tercela yang akan merusak keharmonisan langit dan bumi. Lagi pula, jika ini terjadi, warisan alam semesta akan hilang, dan miliaran makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan menderita bencana. Apa yang dilakukan Dewa Iblis Besar saat itu kurang lebih sama. Hanya orang-orang yang melanggar hukum dan jahat yang akan bertindak seperti itu. Bagaimanapun juga Zuo Quanhui berasal dari Tousan Grand Paradise, dan sebelum dia mengkhianati Tousan Grand Paradise, dia adalah elder sekte dalam, jadi tidak pantas baginya untuk bertindak seperti itu. Namun, mengingat bagaimana dia tidak ragu-ragu untuk membuat Raja Surgawi Huang Quan membuat kekacauan di dunia tiga kecemerlangan wilayah Void untuk memancing Yang Kai keluar dan membunuh banyak orang, apa yang tidak bisa dia lakukan? Untuk membalas dendam muridnya, dia telah menggunakan cara yang tidak bermoral. Memperbaiki fondasi dunia semesta untuk melengkapi miliknya sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Itu hanya mungkin jika fondasi alam semesta dunia kompatibel dengan alam semesta kecil milik sendiri. Jika tidak, jika kekuatan mereka berbenturan, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Karena Zuo Quanhui bertindak seperti ini, itu berarti bahwa dasar alam semesta di depannya ini sangat cocok dengan alam semesta kecilnya sendiri. Namun, bahkan jika dia berhasil memperbaikinya, Zuo Quanhui masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini di masa depan. Landasan alam semesta di sini tentu bermanfaat baginya, tetapi juga merugikan fondasinya. Melakukan hal-hal dengan cara ini tidak lebih aman daripada dengan susah payah menyempurnakan Open Heaven Pills dan semua jenis sumber daya kultivasi, tetapi itu lebih cepat. Tampaknya kondisi Zuo Quanhui tidak terlalu baik, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Ayo pergi, Yang Kai berteriak saat dia memimpin dan bergegas menuju dunia semesta. Karena dia tahu apa yang Zuo Quanhui rencanakan, bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Di benua awan biru, Lu Bai yang sedang bersandar di pohon besar, tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Dia adalah kultivator terkuat di benua awan biru dan telah memperoleh beberapa wawasan tentang hukum surgawi. Dia telah mengasingkan diri selama ratusan tahun hanya untuk memahami daunnya sendiri. Dia tidak tahu misteri macam apa yang ada di balik kemajuan martial daunnya, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa martial daunnya belum mencapai akhir dan masih ada masa depan yang luas di depan. Dia tidak dapat membuktikan hal ini, dan tidak ada orang yang dapat berkomunikasi dengannya dalam masalah ini. Tidak seorang pun di seluruh benua memiliki kualifikasi ini. Setelah tak terkalahkan di dunia ini selama bertahun-tahun, dia merindukan tuan yang lebih kuat untuk membimbingnya. Dia pernah berfantasi tentang apakah ada langit yang lebih luas di luar benua ini dan apakah ada kultivator yang lebih kuat. Dia pernah berpikir bahwa jika master yang lebih kuat benar-benar datang ke benua awan biru, itu akan sangat bagus. Terlepas dari apakah pihak lain itu jahat atau tidak, dia setidaknya bisa meminta beberapa saran dari mereka. Bahkan jika dia harus membayar harga, itu tidak bisa diterima. Hari ini benar-benar datang. Ketika hukum surgawi bergetar, Lu Bai yang terkejut saat bangun. Ketika dia keluar dari pengasingan untuk melihat-lihat, dia melihat 7 sosok turun dari langit dan mendarat di Fixed Heaven Peak tempat dia tinggal. Ini adalah puncak suci benua awan biru, tanah suci martial Dao yang dirindukan semua orang di benua itu, karena disinilah Lu Bai yang berada. Fixed Heaven Peak adalah sumber dari semua nadi roh di dunia, dan Lu Bai yang adalah kekuatan penstabil yang menjaga dunia ini. Aura 7 orang ini sedalam laut, dan Lu Bai yang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Bahkan seseorang seperti Lu Bai yang tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Dia merindukan seorang kultivator yang lebih kuat untuk membimbingnya, tetapi dia tidak menyangka kultivasi orang ini begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa melihat punggung lawannya. Serangan biasa dari pihak lain telah melukainya dengan parah, menyebabkan yayasan daunnya hampir runtuh dan kultivasinya hampir menghilang. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana pihak lain menyerang. Di mata pihak lain, kultivasi, nomor 1 di bawah langit, yang sangat dia banggakan tidak berbeda dengan kertas. Apa yang membuat hati Lu Bai yang semakin dingin adalah bahwa setelah pihak lain menyerang, mereka tidak lagi memperhatikannya, bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati, membiarkannya berbaring di sini, nyaris tidak bernapas, bahkan tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan. Hanya ketika perbedaan di antara mereka terlalu besar, mereka akan mengabaikan lawan mereka seperti ini. Bersandar pada pohon tertinggi di Fixed Heaven Peak, Lu Bai yang batuk seteguk darah. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan tamu tak diundang ini,
Tetapi hanya setengah hari yang lalu, ketika hukum surgawi meraung dan angin serta awan berubah warna, Lu Baiyang segera menyadari bahwa sesuatu yang penting dengan cepat menghilang dari benua awan biru. Setelah bertahun-tahun berkultivasi terpencil, dia mampu memahami jejak hukum surgawi, sehingga dia bisa samar-samar merasakan perubahan di dunia. Ini bukan energi dunia, tetapi lebih penting daripada energi dunia. Ini adalah dasar dari seluruh dunia. Gemuruh. Suara gemuruh menggelegar datang dari bawah tanah, mengguncang langit dan bumi. Lu Baiyang sepertinya bisa mendengar ratapan semua makhluk hidup di sekitarnya, masing-masing dari mereka begitu nyata hingga seolah bergema di telinganya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, tetapi tidak dapat menghilangkan kebisingan. Dia juga mendengar banyak doa dan permohonan. Dia juga melihat pemandangan dunia runtuh, gunung berapi meletus, dan makhluk hidup melarikan diri. Dunia telah hancur. Mata Lu Baiyang melebar. Dia tidak tahu mengapa dia mendengar adegan aneh ini, tetapi dia tahu bahwa adegan dan suara ini adalah apa yang terjadi di benua awan biru. Ini adalah rumah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, namun tamu tak diundang ini ingin menghancurkannya. Lu Baiyang terbatuk keras dan memaksa dirinya untuk berdiri. Tidak jauh dari sana, Ziyan, yang sedang memulihkan diri, membuka matanya dan meliriknya. Matanya dingin saat dia berkata dengan ringan, "Jika kamu tidak ingin mati, berbaring saja di sana." Petik 2. Dia secara pribadi telah menyerang pria ini, namun dia gagal membunuhnya. Vitalitas orang ini cukup kuat. Lu Baiyang terbatuk keras lagi, memuntahkan potongan-potongan organ internalnya sebelum menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ini adalah benua awan biru." Petik 2. Aku, Lu Baiyang, adalah orang nomor 1 di bawah langit Blue Cloud. Semua orang di dunia tahu bahwa bahkan jika langit runtuh, akan selalu ada seseorang yang lebih tinggi untuk menahannya. Jika langit hari ini runtuh, jika aku, Lu Baiyang, tidak dapat menahannya, siapa yang bisa? Dengan jeda setelah setiap kata, dia melangkah maju, setiap langkah meninggalkan bekas berdarah yang jelas. Setelah beberapa langkah, ekspresinya yang putus asa perlahan menjadi cerah dan punggungnya yang bungkuk menjadi lurus. Hukum surgawi bersenandung. Retakan. Lu Baiyang menghentikan langkahnya, jelas merasa seolah-olah ada sesuatu yang muncul di tubuhnya. Dao yang tidak dapat dia pahami selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi halus dan mudah, membentuk segel. Aliran energi yang stabil mengalir keluar dari segel, menyebabkan Lu Baiyang tiba-tiba merasa seolah-olah dia mampu mengendalikan kekuatan dunia yang ada di mana-mana ini. Oh, Anda memperoleh pengakuan hukum surgawi dan menjadi Kaisar Agung, memadatkan segel Dao Anda. Yin Xinzhao memandang ke arah Lu Baiyang dengan penuh minat. Dan Yang Heavenly Monarch berkata dengan ringan, hukum surgawi tidak mau dihancurkan, jadi secara alami akan berusaha untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, tapi sayangnya. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Agung? Di depan Orde ke-6, dan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, dia hanyalah seekor semut. Jika dia menemukan bakat seperti itu di masa lalu, dan yang mungkin tertarik untuk membawanya di bawah sayapnya dan dengan hati-hati mengajarinya. Namun, setelah pertempuran dengan Void Land, Heavenly Sword Union hampir sepenuhnya dimusnahkan, hanya menyisakan dia dan Huang Mao yang masih hidup. Serikat Pedang Surgawi tidak akan ada lagi di masa depan. Bahkan Raja Surgawi dan yang tidak tega menerima murid dan mengajar mereka. Sementara Lu Baiyang masih linglung, Ziyan telah membentuk segel tangan dan dengan ringan menjentikkan jarinya, mengirimkan semburan ki ke jantung Lu Baiyang. Dalam krisis hidup atau mati ini, Lu Baiyang secara naluriah menghindar ke samping, meminjam kekuatan dunia untuk langsung berteleportasi ke lokasi lain, tetapi serangan ki mengikutinya seperti makhluk hidup. Kali ini, Lu Baiyang tidak bisa mengelak dan dadanya tertusuk, menyebabkan darah mengalir. Lu Baiyang terkejut dan putus asa. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah kekuatannya meningkat pesat, dia akan mampu melawan tamu tak diundang ini. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret beberapa dari mereka bersamanya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa jarak antara dia dan orang-orang ini terlalu besar. Pihak lain, seorang wanita, dengan mudah melukainya dengan satu pukulan, jadi membunuhnya adalah masalah sederhana. Melihat ke atas dengan marah, Lu Baiyang menggertakkan giginya dan meraung, "Kalian semua telah melakukan tindakan jahat seperti itu, kalian pasti akan menderita murka surga. Miliaran jiwa yang mati di benua awan biru saya akan menghantui Anda siang dan malam, membuat Anda semua tidak dapat beristirahat dengan tenang." Petik 2. Mendengar ini, Yin Xinzhao mencibir, jiwa menghantui. Pembalasan surgawi. Dasar bodoh. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mendongak, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Bagaimana mereka menemukan tempat ini?" Tanda tanya petik 2.
Yang lain juga merasa ada yang tidak beres dan mereka semua mendongak seolah menghadapi musuh besar. Bahkan Zuo Quanhui, yang sedang memperbaiki fondasi benua awan biru, tiba-tiba membuka matanya, tatapan jahat melintas di matanya. Lu Baiyang akhirnya menyadari apa yang terjadi dan melihat ke atas juga, hanya untuk melihat celah raksasa muncul di kehampaan di mana angin dan awan berubah. Di dalam celah, sekelompok lebih dari 20 orang berdiri di kehampaan, semuanya menatap dingin seperti tentara surgawi dari surga. Orang di tengah adalah seorang pria muda yang terlihat lebih muda darinya. Dia mengenakan pakaian ketat dan memiliki ekspresi yang bermartabat. Dalam sekejap, situasi menjadi tegang. Para tamu tak diundang yang mengejeknya barusan semuanya memasang ekspresi jelek seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Meskipun dia tidak tahu dari mana kelompok tamu kedua ini berasal, jelas bahwa kedua kelompok ini tidak bersekongkol, dan kelompok pertama jelas takut pada pendatang baru. Lu Baiyang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak, mereka yang bertindak tidak adil akan mati, murka surga telah tiba. Tidak ada yang berminat untuk memperhatikan orang yang baru saja menjadi kaisar agung ini. Yin Xinzhao dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada yang ekstrim saat mereka secara diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia mereka. Di langit, Yang Kai menatap dingin dan berkata, Zuo Quanhui, kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Petik 2. Zuo Quanhui mengatupkan giginya dan dengan dingin mendengus, begitu kamu meninggalkan domain besar, tanpa dukungan dari dunia semesta, bagaimana kamu akan melawanku? Petik 2. Sebelumnya, Yang Kai telah meminjam angkatan dunia untuk menerobos ke Orde ke-7 dan memperoleh kualifikasi untuk bertarung dengannya. Sekarang setelah dia meninggalkan domain besar, dia sekali lagi kembali ke Orde ke-6. Meskipun dia hanya memiliki 6 Orde ke-6, dan salah satunya baru saja menerobos, Orde ke-7 sudah cukup untuk menutup celah di antara mereka, jadi situasi saat ini belum tentu lebih buruk dari sebelumnya. Selama mereka bisa menangkap Yang Kai, semuanya akan tercapai. Menatap benua awan biru, Yang Kai menghela nafas pelan dan berkata dengan menyedihkan, aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan mati. 4602. Jika begitu banyak Master Open Heaven Stage bertarung di sini, itu pasti akan berdampak besar pada seluruh dunia semesta. Jika mereka menunda terlalu lama, itu bahkan mungkin bisa merobek dunia semesta ini menjadi berkeping-keping. Namun, jadi bagaimana jika mereka tidak bertarung? Zuo Quanhui telah menyempurnakan fondasi dunia semesta ini, memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Benua ini juga akan menderita kerugian besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengakhiri pertempuran ini dengan cepat dan mengurangi kerugiannya. Mata Yang Kai beralih ke Kaisar Agung di dekatnya, yang terbaring di genangan darah, dan Lu Baiyang juga kebetulan memperhatikannya. Saat mata mereka bertemu, Lu Baiyang berkata dengan suara rendah, Lu Baiyang dari benua awan biru memohon bantuan Tuan dalam membunuh kejahatan dan mengembalikan masa depan cerah dunia ini. Petik 2. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yang Kai mengangguk sedikit sebelum mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Zuo Quanhui. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Sosok Lu Baiyang berkedip dan dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah mendapatkan pengakuan dari hukum surgawi dan menjadi Kaisar Agung, dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas di benua awan biru. Bahkan jika dia tidak pernah mengembangkan hukum luar angkasa, dia masih bisa melakukan perjalanan ke sudut manapun di benua ini. Pertempuran hebat akan segera pecah. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk berspekulasi tentang kultivasi mendalam seperti apa yang dimiliki kedua belah pihak yang akan bertarung, dia tahu bahwa jarak antara dia dan mereka terlalu besar. Jika dia terus tinggal di sini, bukan saja dia tidak akan membantu, dia bahkan mungkin terluka secara tidak sengaja. Karena itu masalahnya, lebih baik cepat menemukan cara untuk mengevakuasi makhluk di sekitarnya, tidak peduli berapa banyak yang bisa dia selamatkan. Zuo Quanhui dan yang lainnya tidak berniat menghentikannya. Kehidupan dan kematian Kaisar Agung setempat bukanlah sesuatu yang mereka pedulikan. 22 Master tahap Open Heaven Orde ke-6, aura mereka menyebar, menyebabkan seluruh dunia membeku. Ziyan dan yang lainnya mau tidak mau mengeluarkan erangan teredam saat mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Tidak dapat bernapas dengan benar, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan tekanan. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat bergerak menuju Zuo Quanhui. Kesenjangan jumlah di antara mereka terlalu besar, hampir 3 kali lipat dari Zuo Quanhui, Open Heaven tingkat tinggi. Suasana langsung menjadi tegang saat kedua belah pihak melepaskan kekuatan mereka, tampaknya ingin mengambil inisiatif dalam pertempuran diam ini, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Di tengah dua kelompok,
Void Cracks terus berkedip dan ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Mereka seimbang. Di bawah kepemimpinan Zuo Quanhui, tekanan tak terlihat yang dilepaskan oleh kelompok dari tanah Void sebenarnya diblokir. Ziyan dan yang lainnya sangat gembira saat mereka meningkatkan kekuatan mereka. Void Land kehilangan tempat. Di antara 22 orang yang berdiri di udara, beberapa dari mereka tiba-tiba bergoyang dan wajah mereka sedikit memucat, seolah-olah mereka akan runtuh. Melihat ini, orang-orang dari Heavenly Sword Union menjadi lebih bersemangat dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar mereka dan menghilangkan arogansi Void Land. Jika mereka bisa mencapai ini, dalam pertempuran berikutnya, Void Land pasti tidak akan berdaya. Dengan perbedaan jumlah yang begitu besar, meskipun ada Master tahap Open Heaven Orde ke-7, seharusnya pihak Serikat Pedang Surgawi yang tidak memiliki keuntungan, tetapi pada kenyataannya, orang-orang tanah Void sedikit limbah. Ziyan tidak mengerti mengapa, jadi dia hanya bisa menebak bahwa orang-orang di tanah Void telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran beberapa hari yang lalu dan belum pulih. Ini adalah berita bagus. Yin Xinzhao, Pei Wenxuan, dan Yang Heavenly Monarch, dan Huang Mao juga berpikiran sama. Mungkin kali ini, mereka akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Perubahan mendadak terjadi. Bayangan telapak tangan yang memenuhi langit tiba-tiba membombardir punggung Zuo Quanhui seperti badai dahsyat. Kekuatan dunia dari Open Heaven Orde ke-6 meledak dengan ganas, dan meskipun Zuo Quanhui adalah seorang kultivator Orde ke-7, dia masih terkena serangan diam-diam ini dari belakang. Matanya melebar karena marah saat dia menebas pedangnya di belakangnya tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang ini sepertinya mampu menembus kekosongan, hanya menyisakan kecemerlangan pedang ini. Sesosok buru-buru mundur, tetapi tidak dapat menghindari ujung pedang yang tajam dan dipukul dari ujung kepala sampai ujung kaki, hampir patah menjadi dua. Untungnya, setelah melakukan serangan diam-diam, dia segera mundur dan dapat melarikan diri dengan cepat. Serangan pedang ini gagal merenggut nyawanya, tetapi dia masih terluka parah, dahinya hingga perutnya, darah mengalir keluar dari lukanya saat dia dikirim terbang, menabrak puncak gunung di belakangnya. Gunung setinggi 1000 kaki pecah di tempat dan runtuh menjadi puing-puing. Serangan diam-diam ini muncul entah dari mana, dan serangan balik Zuo Quanhui secepat kilat. Baru pada saat inilah Ziyan dan yang lainnya sadar dan menoleh, hanya untuk melihat sosok murid surga iblis segudang bernama Mo Seng, yang mengaku telah menerobos pada saat terakhir dan melawan untuk menemukan jalan keluar. Pikiran Pei Wenxuan menjadi kosong saat dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa saudara muda Mo Seng ini melancarkan serangan diam-diam ke Zuo Quanhui tanpa alasan? Tapi kebenaran ada di depannya, Mo Seng sudah dikirim terbang. Nasibnya tidak diketahui, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tatapan dingin tiba-tiba melesat, dipenuhi dengan niat membunuh. Pei Wenxuan terkejut dan dengan cepat menoleh, berkata dengan ngeri, "Paman bela diri Zuo, saya tidak tahu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tekanan yang sangat menakutkan turun dari langit. Itu adalah kelompok dari Void Land yang telah dipaksa mundur sebelumnya. Tekanan ini sangat kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan kelemahan yang baru saja mereka tunjukkan. Itu hanya seperti gelombang pasang yang menyapu dunia. Kelompok orang ini, sengaja berpura-pura lemah. Dalam sekejap, Pei Wenxuan mengerti segalanya. Tidak heran orang-orang dari tanah Void ini tidak segera menyerang setelah tiba, melainkan dengan sengaja menggunakan tekanannya untuk menekan mereka. Jelas, dia ingin mengalihkan perhatian mereka sehingga Zuo Quanhui tidak punya pilihan selain menggunakan tekanannya untuk melawan, memberi Mo Seng kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Begitu Zuo Quanhui jatuh ke dalam jebakan ini dan menggunakan tekanannya untuk melakukan serangan balik, mustahil untuk berhenti di tengah jalan. Orang-orang tanah Void, setiap langkah direncanakan dengan cermat dan licik. Dia akhirnya mengerti bagaimana orang-orang dari Void Land ini mengejarnya sampai ke sini. Domain besar sangat luas, dan mereka jelas tidak meninggalkan jejak apapun dalam perjalanan mereka ke sini, hanya kebetulan bahwa mereka datang ke benua ini. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, pengejar Void Land telah tiba terlalu cepat. Dengan pengkhianat seperti Mo Seng di sekitarnya, tentu saja tidak sulit baginya untuk diam-diam meninggalkan beberapa petunjuk. Mo Seng adalah murid dari Myriad Demons Heaven, jadi setelah Zuo Quanhui disergap oleh Mo Seng, tidak sulit untuk memahami mengapa dia menunjukkan niat membunuh seperti itu padanya. Namun, Pei Wenxuan tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Dia tidak berniat mengkhianati Zuo Quanhui, tapi dia telah terlibat oleh Mo Seng. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah mengapa Mo Seng mengkhianati Zuo Quanhui dan memiliki hubungan dengan Yang Kai. Sekarang, tampaknya terobosannya ke Orde ke-6 sangat mencurigakan.
Namun, ketika Mo Seng bergegas, tidak ada yang punya waktu untuk menanyakan masalah ini. Selain itu, dia juga murid Myriad Demons Heaven, jadi bertanya terlalu banyak pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dalam situasi seperti itu, satu orde ke-6 lagi berarti satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Di bawah tekanan gelombang kekerasan ini, semua orang, termasuk Zuo Quanhui, tahap Open Heaven Orde ke-7, langsung menurunkan tubuh mereka, aura mereka menjadi kacau saat mereka memuntahkan seteguk darah. Bantai. Yang Kai meraung saat dia mengangkat tombaknya. 20 atau lebih orang yang telah menekan aura mereka sejak dia muncul semuanya bergegas menuruni gunung seperti harimau ganas, masing-masing mencari lawan mereka. Kaisar Agung Darah Besi dan Kaisar Agung Dunia yang ramai bergabung dan menyerang Pei Wenxuan. Bis marsial dan jiwa tenang pergi mencari Yin Xin Zhao. Flower Shadow dan Ice Feather melawan Dan Yang bersama. Pil Ajaib dan Tian Su melawan Huang Mao bersama. Fang Yue dan Xiang Ying dengan enggan bergegas menuju Ziyan. Kedua pria yang bergabung untuk menyerang seorang wanita adalah sesuatu yang sangat tidak ingin mereka lakukan, tetapi karena semua orang telah memutuskan strategi ini, mereka hanya bisa menerimanya. 8 Kaisar Agung, bersama dengan Fang Yue dan Xiang Ying, semuanya baru saja dipromosikan sebagai Master tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Tanah Void dalam beberapa tahun terakhir. Fondasi mereka dangkal, bahkan tidak sebanding dengan veteran Raja Surgawi Orde ke-6 seperti Dan Yang dan Huang Mao, atau bahkan Ziyan, Pei Wenxuan, dan Yin Xin Zhao. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka jelas bukan lawan mereka. Tapi 2 lawan 1 tentu saja tidak masalah. Mereka juga sangat membutuhkan pertempuran sengit untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka dan beradaptasi dengan pertempuran antara para Master Open Heaven Stage. Di domain besar Star Boundary, Kaisar Agung tidak memiliki kesempatan untuk bertindak, mereka semua pergi ke Star Boundary untuk mendukung Yang Kai. Sekarang, keinginan mereka akhirnya menjadi kenyataan. Meskipun kekuatan semua orang tidak mencapai puncaknya karena pertemuan mereka sebelumnya, Yin Xin Zhao dan Pei Wenxuan juga sama. Situasi setiap orang serupa dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Selain itu, Yin Xin Zhao dan yang lainnya telah diserang oleh tekanan dari kelompok Voidland, membuat situasi mereka semakin buruk. Untuk sementara waktu, di beberapa medan perang, kelompok Tanah Kekosongan memiliki keunggulan mutlak, menyebabkan Yin Xin Zhao dan yang lainnya babak belur dan kelelahan. Puncak-puncak tinggi runtuh satu demi satu, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gelombang kejut dari pertempuran antara Master tahap Open Heaven Orde ke-6 sangat hebat, jika Lu Bai yang tidak pergi, bahkan jika dia adalah Kaisar Agung, dia kemungkinan akan mati. Di sisi lain, dengan Yang Kai sebagai pemimpin, 3 penguasa gunung dari Profound Sun Mountain, Hua Yong dan istrinya, Qing Kui, Su Yingsui, Yue He, Mo Mei, Grey Bones, dan Luan Baifeng, total 12 orang bertarung bersama. Ketika saatnya tiba, bahkan jika ada 12 Master Orde ke-6, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan Master Orde ke-7. Bahkan jika mereka bisa menang dengan mempertaruhkan hidup mereka, harga yang harus mereka bayar tidak akan kecil, dan mereka bahkan mungkin terseret bersama mereka. Open Heaven Orde ke-6 di Tanah Void sangat berharga, jadi bagaimana Yang Kai tahan membiarkan Zuo Quanhui membunuh siapapun? Wu Kuang memainkan peran penting. Zuo Quanhui tidak menyangka bahwa murid Myriad Demons Heaven akan menyerangnya dari belakang. Ketika dia telah memikat Yang Kai untuk menyerang dan menembus Void Barrier, dia telah terluka parah oleh tombak Azure Dragon di tangan Yang Kai. Dalam perjalanannya ke sini, dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan hati-hati dan hanya memikirkan cara untuk membubarkan api sejati gagak emas yang tersisa di sekitar lukanya. Setelah disergap, itu hanya memperburuk keadaan. Saat ini, kekuatan Zuo Quanhui mungkin hanya 70% dari kekuatan puncaknya. Mungkin bahkan lebih buruk. Jika Zuo Quanhui seperti itu melarikan diri, Yang Kai hanya akan menikam dirinya sendiri sampai mati. Segera setelah mereka mulai bertarung, Zuo Quanhui terpaksa mundur lagi. Meskipun pedang panjang di tangannya melepaskan kekuatan dunia sesuka hati, pedang itu masih tidak mampu menahan serangan gabungan dari 12 Master Orde ke-6. Hanya dalam beberapa saat, tombak Yang Kai mengenai bahunya dan membuatnya terbang. Sekitar selusin kemampuan ilahi dan seni rahasia mengikuti di belakang, menyebabkan mata Zuo Quanhui melebar karena marah saat dia menggambar lingkaran dengan pedang panjangnya, nyaris tidak berhasil memblokirnya. Namun, darahnya mendidih. 4603. Tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas, kelompok dari Voidland meluncurkan serangan sengit lainnya.
Cahaya dari kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka menyala dan lingkaran cahaya besar meledak, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Dengan ledakan keras, ledakan sosok Ki Iblis terbang keluar dan ketika punggung Zuo Kuanhui menghadapnya, Ki Iblis di tangannya berubah menjadi dua naga iblis yang bergegas menuju Zuo Kuanhui sementara tubuhnya mengikuti dari belakang. Zuo Kuanhui mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya, menyebabkan naga iblis meledak. Pedang panjang itu terbungkus dalam kekuatan dunia yang tebal saat cahaya pedang terbang menuju ke kepala pria itu. Sosok yang terbungkus dalam demonik Ki tidak berusaha menghindar, malah memasang senyum gila di wajahnya, tubuhnya berlumuran darah seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dan siap mati bersama Zuo Kuanhui. Ketika pedang panjang itu hanya berjarak selusin zang dari pendatang baru, tombak Azure Dragon menembus penghalang ruang dan menembak ke arah punggung Zuo Kuanhui. Bola hitam seukuran kepalan tangan di ujung tombak melepaskan aura nihilitas yang kacau. Zuo Kuanhui berkerut saat dia melambaikan lengan bajunya, mengirim pedangnya terbang ke arah tombak. Bola hitam itu meledak, berubah menjadi lubang hitam yang menelan segalanya. Yang Kai juga tersapu kembali oleh kekuatan kekerasan. Di sebelah kirinya, Mao Ze, Geng Qing, dan Zhou Ya berubah menjadi 3 garis cahaya dan melewati Yang Kai, sementara di sebelah kanannya, Luan Baifeng, Grey Bones, dan Hua Yong bergabung untuk menutup celah di pertahanan mereka. 7 dari mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk membombardir Zuo Kuanhui, tidak memberinya waktu untuk mengatur napas. Yue He dan Mo Mei menembak pada saat yang sama, mendukung tubuh Yang Kai yang jatuh dan menstabilkannya di udara. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai bergabung dengan mereka berdua, momentum mereka melonjak. Dalam konfrontasi yang kacau dan teratur ini, 12 tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Tanah Void seperti roda yang berputar. Meskipun Zuo Kuanhui adalah Master Open Heaven tingkat tinggi, dia masih berjuang untuk membela diri. Belum mati, Yang Kai melirik Wu Kuang. Orang ini telah dikirim terbang oleh serangan pedang ketika dia mencoba untuk menyelinap menyerang Zuo Kuanhui, dan sekarang ada bekas pedang yang dalam di wajahnya, sama di dada dan perutnya. Namun, dia tidak merasakan sakit, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gila. Wu Kuang tertawa terbahak-bahak, pria yang baik tidak berumur panjang, tetapi seorang momok hidup selama ribuan tahun. Raja ini ditakdirkan untuk hidup selama dunia ini. Yang Kai melengkungkan bibirnya, setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Wu Kuang menjadi serius, kamu berhutang padaku kali ini, kamu harus menebusnya padaku. Petik 2. Yang Kai menjawab, tentu, jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Apakah Anda puas atau tidak tergantung pada suasana hati saya? Petik 2. Wu Kuang pindah ke sisi Zuo Kuanhui, menunggu kesempatan untuk melepaskan serangkaian kemampuan ilahi saat dia berteriak, aku ingin hajingan tua ini. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya menyala dan dia bahkan menjilat bibirnya, jari telunjuknya berkedut saat dia melepaskan aura jahatnya. Melihat ini, Yue He dan Mo Mei, yang telah mengikuti Yang Kai selama ini, tiba-tiba menggigil. Mereka masih tidak tahu persahabatan macam apa yang dimiliki murid Myriad Demons Heaven ini dengan Yang Kai untuk bersedia bekerja sama dengan Yang Kai untuk menyergap Zuo Kuanhui, seorang Master Orde ke-7, tetapi mereka secara naluriah merasa bahwa orang ini tidak baik. Pada saat ini, kata-kata Wu Kuang membuat alis Yue He dan Mo Mei semakin berkerut. Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia dengan tegas menyatakan, ubah yang lain. Petik 2. Yang lain tidak tahu apa yang dimaksud Wu Kuang, tetapi Yang Kai tahu. Orang ini telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, jadi jelas dia tertarik pada kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-7 Zuo Kuanhui. Tidak, Wu Kuang juga menjawab dengan tegas. Terakhir kali dia menelan tahap Open Heaven Orde ke-7 dengan hukum pertempuran melahap surga, itu memungkinkan dia untuk melompat dari Orde ke-5 ke Orde ke-6, memungkinkan dia untuk merasakan rasa yang begitu manis. Setelah mengalami rasa ini, Orde ke-3, ke-4, dan ke-5 semuanya terasa hambar baginya sekarang. Bagaimana dia bisa rela menyerahkan pesta besar seperti Open Heaven Stage Orde ke-7? Selama ada secercah harapan, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Bocah sombong. Zuo Kuanhui meraung. Yang Kai dan Wu Kuang berbicara seolah dia sudah menjadi ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih. Sebagai Orde ke-7, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia tidak bisa membalikkan situasi. Terakhir kali dia berada di wilayah Void, Yang Kai dan 3 penguasa gunung dari gunung yang mendalam mampu melawannya. Meskipun mereka dirugikan dalam setiap aspek, mereka sudah memenuhi syarat untuk melawannya. Sekarang, ada 12 Master Orde ke-6 dari Voidland yang melawannya,
3 kali lebih banyak dari jumlah orang yang dia temui saat itu. Dia juga menderita cedera berturut-turut dan tidak lagi berada di puncaknya, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Dengan serangan pedang yang brilian, sosok Zhuo Quanhui berkedip dan berubah menjadi 3 sosok. Divine Sense semua orang menyebar dan mereka semua terkejut. Ketiga sosok itu sama persis, tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kemampuan ilahi dan seni rahasia seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ketiga Zhuo Quanhui itu sama, bahkan gerakannya pun sama. Begitu mereka muncul, mereka bergegas maju ke 3 arah yang berbeda. Saat semua orang bekerja sama untuk melawan, mereka terkejut menemukan bahwa ketiga Zhuo Quanhui ini memiliki kekuatan penuh dari tubuh utama mereka. Untuk sesaat, mereka bingung. Kekuatan Open Heaven tingkat tinggi sebenarnya sangat menakutkan. Tiba-tiba, 2 Zhuo Quanhui terpelintir dan pingsan, hanya meninggalkan satu dari mereka yang telah menembus garis pertahanan semua orang dan sekarang kurang dari 1000 kaki dari Yang Kai. Wajahnya serius dan pedang di tangannya bersenandung saat angkatan dunia mengalir ke dalamnya, menebas ke arah Yang Kai dengan cahaya pedang yang mengejutkan, menghancurkan kekosongan dimanapun ia lewat. Perasaan krisis yang tak terlukiskan melandanya, menyebabkan jantung Yang Kai berdetak kencang. Dia tahu bahwa Zhuo Quanhui tahu bahwa akan sulit baginya untuk melawan semua orang sekaligus, jadi dia memutuskan untuk menyerangnya. Semua orang mengerti prinsip menangkap pemimpin bandit. Yue He dan Mo Mei, yang telah berjaga di sisi Yang Kai, berubah menjadi 2 garis cahaya dan bergegas maju tanpa rasa takut. Melepaskan kemampuan ilahi mereka tetapi tidak dapat memblokir cahaya pedang. Sebuah erangan teredam terdengar saat Sword Inten menyerang tubuh mereka. Di bawah tekanan angkatan dunia, keduanya meludahkan seteguk darah dan mundur. Yang Kai mendorong Azure Dragon Spear-nya ke sisinya dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Saat gagak emas berteriak, matahari melompat, cahayanya yang cemerlang menerangi dunia. Setelah matahari muncul, bulan yang dingin dan bulat juga muncul, cahaya bulan yang dingin mengalir seperti air perak. Matahari dan bulan bersinar bersama, pemandangan yang menakjubkan. Saat hukum waktu menyebar, Yang Kai mendorong hukum luar angkasa hingga batasnya. Matahari keemasan dan bulan purnama perak bergantian, berubah menjadi cahaya keemasan dan perak yang sepertinya menembus ribuan tahun waktu. Segala sesuatu di dunia ini tampaknya terhenti pada saat ini, dengan hanya Open Heaven tingkat tinggi yang tersisa tidak terpengaruh. Roda ilahi matahari dan bulan telah muncul kembali. Zhuo Quanhui menyusut. Terakhir kali, dia ceroboh dan telah terluka oleh roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai, jadi dia terpaksa meninggalkan wilayah Void dan menuju ke wilayah pedang surgawi untuk memulihkan diri. Dia masih ingat kekuatan aneh yang seperti belatung di tulangnya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat kekuatan aneh seperti itu. Itu adalah kekuatan yang bercampur dengan waktu dan ruang, kekuatan yang berada di atas segalanya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membubarkan kekuatan waktu dan ruang yang telah menginvasi tubuhnya dan bahkan telah menghabiskan beberapa ratus tahun masa hidupnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulit dan menakutkannya kekuatan aneh ini. Awalnya, Zhuo Quanhui berpikir bahwa setelah beberapa tahun, Yang Kai tidak akan dapat tumbuh banyak, tetapi sekarang setelah roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai muncul, dia menyadari bahwa dia salah. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, pemahaman Yang Kai tentang kemampuan ilahi ini jelas telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Dibandingkan ketika dia menggunakannya hari itu, roda ilahi matahari dan bulan yang dia lihat hari ini jauh lebih kuat. Fondasi roda ilahi matahari dan bulan adalah kekuatan ruang dan waktu, dan mengandung hukum waktu dan ruang. Hukum luar angkasa adalah dao besar Yang Kai, dan dalam dao besar ini, Yang Kai telah mencapai tahap ke-7 dan merupakan yang terkuat di antara rekan-rekannya. Setiap saat, dia bisa menerobos ke tahap berikutnya dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun, hukum waktunya lebih rendah daripada hukum luar angkasa. Untungnya, Tanah Void memiliki warisan Kaisar Agung Waktu yang mengalir. Di bidang hukum waktu, Kaisar Agung Waktu yang mengalir adalah otoritas yang sebenarnya. Kultivasi terpencil Yang Kai di Flowing Time Divine Palace telah memungkinkannya untuk membuat terobosan dalam penguasaan hukum waktu. Meskipun itu tidak sebagus hukum luar angkasa miliknya, secara alami mudah baginya untuk meningkatkan kekuatan roda ilahi matahari dan bulan. Roda ilahi matahari dan bulan hari ini lebih dari 20% lebih kuat dari hari itu. Ini juga merupakan kejutan yang telah dipersiapkan secara khusus oleh Yang Kai untuk Zhuo Quanhui. Awalnya, dia ingin menggunakan langkah ini untuk menyegel kesepakatan, tetapi situasi di medan perang telah sangat berubah. Karena Zhuo Quanhui ingin bertarung sampai mati, Yang Kai tidak punya pilihan selain bertindak. Untuk sesaat,
Rasanya seperti 1 juta tahun telah berlalu. Ledakan keras terdengar saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Cahaya pedang yang mengejutkan itu hancur dan berubah menjadi untaian tipis pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ruang di sekitarnya penuh dengan lubang. Bahkan banyak Open Heaven Orde ke-6 dari Tanah Void tidak dapat menghindari serangan ini dan semuanya berlumuran darah. Yang Kai dipukul di dada oleh sisa-sisa pedang Ki dan dikirim terbang. Zuo Kuanhui juga tidak bersenang-senang. Meskipun kekuatan roda ilahi matahari dan bulan telah berkurang lebih dari setengahnya oleh cahaya pedangnya, sisa kekuatan ruang dan waktu masih terus berjatuhan ke arahnya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menghindarinya. Sama seperti terakhir kali, ketika roda ilahi matahari dan bulan emas dan perak menabrak tubuhnya, kekuatan yang menakutkan meledak dan dengan aneh menembus dagingnya, langsung menyerang dunia alam semesta kecilnya. Dalam sekejap, sosok Zuo Kuanhui menjadi tidak stabil, penglihatannya menjadi kabur, dan alam semesta kecilnya menjadi semakin gelisah. Pada saat yang sama, kulit yang terbuka di tubuhnya mulai berkerut dan pecah-pecah. Seekor naga yang berenang di air dangkal akan dimainkan oleh seekor udang, seekor harimau yang jatuh ke tanah akan diganggu oleh seekor anjing. Zuo Kuanhui sangat marah. Untuk memikat Yang Kai agar melanggar Void Barrier, dia telah mengambil risiko besar. Meskipun dia telah berhasil memaksa Yang Kai untuk membuka gerbang domain, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari pukulan keras dan langsung terluka. Jika bukan karena ini, dia tidak akan datang ke benua awan biru ini untuk memperbaiki fondasi dunia semesta untuk melengkapi tubuhnya. Selain itu, dia telah tertangkap basah oleh serangan diam-diam dari murid surgawi Myriad Demons, memperburuk keadaan. Jika hal itu tidak terjadi, bagaimana situasinya bisa begitu buruk? Setelah beberapa saat, gelombang kejut dari tabrakan berangsur-angsur mereda. Sosok Yang Kai meninggalkan bekas di udara saat dia berjuang untuk menstabilkan sosoknya yang mundur. Mendongak, dia melihat seberkas cahaya terbang melintasi cakrawala. "Kamu ingin lari?" Yang Kai berteriak, mengangkat Azure Dragon Spear-nya dan mengejarnya. Roda ilahi matahari dan bulan telah membuatnya sangat lelah dan dia belum sepenuhnya pulih untuk memulai, jadi sekarang dia bahkan lebih kelelahan. Namun, kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Jika dia tidak sepenuhnya menghilangkan Zuo Kuanhui kali ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan yang baik lain kali. Mengaktifkan hukum luar angkasa, sosok Yang Kai berkedip dan menghilang dari posisi semula. Ketika dia muncul kembali, dia berbalik dan menusukkan tombaknya ke depan. Dia menghadap Zuo Kuanhui, yang melarikan diri ke arahnya. 4604. Zuo Kuanhui jelas sudah siap untuk ini, melarikan diri di depan seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa terlalu tidak realistis. Akibatnya, serangan tombak ini tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia memukul Yang Kai beberapa kali sampai dia batuk darah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bukan tandingannya. Untungnya, dalam momen penundaan yang singkat ini, banyak Master Orde ke-6 dari Voidland telah menyusul, masing-masing dari mereka melepaskan kemampuan ilahi mereka masing-masing dan menyebabkan angkatan dunia melonjak dengan hebat, mendorong Zuo Kuanhui ke tanah. Angin kencang bertiup dan pakaiannya berkibar. Di samping Fixed Heaven Peak, rambut Zuo Kuanhui acak-acakan dan jubah panjangnya berlumuran darah. Tidak jelas apakah darah ini miliknya atau musuhnya, tetapi dia tidak lagi memiliki aura bermartabat dari Open Heaven tingkat tinggi. Dengan Yang Kai memimpin, total 13 Master tahap Open Heaven Orde ke-6 merespons dan menguncinya. Tidak ada jalan di langit, tidak ada jalan di tanah. Kapan dia pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu? Zuo Kuanhui, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ekspresinya tetap sama saat dia menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, tampaknya mencoba untuk menanamkan ekspresi mereka ke kedalaman jiwanya. Tatapan acuh tak acuhnya seperti pisau tajam, menyapu mereka semua, menyebabkan kulit mereka sakit dan jiwa mereka bergetar. Yang Kai mengeluarkan segenggam Open Heaven Pills dan melemparkannya ke mulutnya, mengunyahnya saat dia mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Mengarahkan Azure Dragon Spear-nya ke Zuo Kuanhui, dia berkata, "Jika kamu mati lebih awal, kamu akan segera dilahirkan kembali. Kamu sudah sangat tua, mengapa repot-repot mempersulit dirimu sendiri?" Petik 2. Zuo Kuanhui mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan ringan, "Raja ini telah meremehkan kalian. Hari ini, raja ini hanya menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh ke keadaan seperti itu." Petik 2. Yang Kai memuji, adalah baik untuk mengetahui batas diri sendiri. Karena Anda memiliki kesadaran seperti itu, berdirilah dengan patuh. Jangan khawatir, aku hanya akan menusukmu sekali, tidak akan sakit. Petik 2.
Zuo Kuanhui perlahan menggelengkan kepalanya, namun, tidak mudah bagimu untuk membunuh raja ini. Yang Kai, bagaimana kalau raja ini membuat kesepakatan denganmu? Petik 2. Kesepakatan. Yang Kai menatapnya dengan arogan. Dalam situasi ini, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan kesepakatan dengan saya? Jika saya memberi perintah, apakah Anda yakin Anda akan segera menjadi tumpukan lumpur? Mengatakan demikian, dia melemparkan pil Open Heaven ke dalam mulutnya dan memberi isyarat yang lain untuk segera merespons. Meskipun Zuo Kuanhui tampaknya kehabisan akal, jika Open Heaven tingkat tinggi mempertaruhkan nyawanya, Yang Kai tidak dapat memprediksi metode seperti apa yang akan dia gunakan. Mustahil baginya untuk melarikan diri, tetapi dia harus waspada terhadap Zuo Kuanhui yang menyeret orang-orangnya sendiri bersamanya sebelum dia mati. Karena itu, meskipun situasi saat ini cukup baik, Yang Kai tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya, dengan gila-gilaan mendesak Divine Sense-nya untuk membunuh Zuo Kuanhui segera setelah dia melihat ada gerakan yang tidak biasa. Kamu bisa mencobanya. Zuo Kuanhui berkata dengan tenang, menunjukkan ekspresi tak kenal takut. Yang Kai secara naluriah merasa bahwa orang ini mencoba untuk bertindak misterius, tetapi dia tidak berani mengambil risiko, jadi dia hanya bisa menindaklanjuti. Kalau begitu beritahu saya, kesepakatan seperti apa yang ingin Anda buat dengan saya. Petik 2. Pil Open Heaven lainnya dimasukkan ke mulutnya seperti sedang makan permen. Dia juga senang untuk menunda sebentar sehingga dia bisa memulihkan lebih banyak kekuatannya. Dalam waktu singkat ini, dia telah mengkonsumsi lebih dari 100 pil Open Heaven. Mun sekelompok orang dari Voidland mengikuti tindakannya, dan mulai mengunyah pil Open Heaven, membuat Zuo Kuanhui kesal. Orang-orang dari Voidland dapat mengambil kesempatan ini untuk pulih, tetapi dia tidak bisa. Dia bisa menjamin bahwa begitu dia melakukannya, dia akan diserang dari segala arah. Masalah hari ini berakhir di sini. Biarkan aku membawa Ziyan dan pergi. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu akan dihapuskan. Zuo Kuanhui memandang Yang Kai dengan serius. Yang Kai menatapnya dengan tenang untuk beberapa saat sebelum menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia katakan, begitu saja. Zuo Kuanhui mengangguk, itu saja. Petik 2. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri saat jakunnya terangkat. Menelan benda itu di mulutnya, dia mengeluarkan buah roh dari suatu tempat, menundukkan kepalanya, menemukan tempat yang bersih di pakaiannya, dan dengan hati-hati menyekanya, aku perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Permintaanmu agak berlebihan, itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah aku setujui. Zuo Kuanhui mencibir dalam hatinya. Yang Kai mengulur waktu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk pulih, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat trik kecil ini. Namun, meskipun pemulihan semacam ini dapat memiliki beberapa efek, itu tidak terlalu berguna. Namun, ketika Yang Kai mengeluarkan buah roh, Zuo Kuanhui mengerutkan kening. Karena bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak tahu buah roh apa itu. Saat menonton, dia melihat Yang Kai membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan buah roh ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya utuh. Sesuatu dengan jelas meluncur ke tenggorokannya. Saat berikutnya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya, menyegel 7 lubangnya. Dengan gemuruh yang keras, suara gemuruh menggelinding ke seluruh tubuh Yang Kai, menyebabkan pakaiannya berkibar dan pori-porinya memancarkan kekuatan dunia. Apa yang kamu makan? Zuo Kuanhui tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Aura Yang Kai meningkat dengan cepat. Yang Kai masih menutupi mulutnya saat dia dengan gila-gilaan menyempurnakan kekuatan buah roh, menyipitkan matanya dan tersenyum padanya seolah-olah dia adalah mangsa yang terperangkap dalam sangkar. Zuo Kuanhui menyipit saat dia akhirnya bereaksi, buah dunia. Sendawa. Yang Kai bersendawa keras, memuntahkan kekuatan dunia yang jelas dari mulutnya saat dia melambaikan tangannya yang lain seperti drum mainan. Tidak, kamu salah paham. Petik 2. Bagaimana Zuo Kuanhui bisa mendengarkan penjelasannya? Dia dengan marah berteriak, kamu anak nakal yang licik, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Mari kita lihat siapa yang mati hari ini. Pada saat yang sama, Yang Kai berteriak, serang. Dari awal hingga akhir, Yang Kai tidak berniat melepaskan Zuo Kuanhui. Belum lagi permintaannya menggelikan, bahkan jika dia telah mengusulkan rencana yang layak, Yang Kai tidak akan repot. Setelah membayar harga yang sangat mahal untuk memaksa hajingan tua ini ke dalam situasi putus asa, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Melepaskan harimau untuk kembali ke gunung hanya akan menyebabkan bencana, apakah dia akan menunggu kesempatan di masa depan untuk menggigit kembali? Namun, setelah begitu banyak pertempuran, tidak peduli siapa itu,
kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan jika mereka dapat pulih sedikit, mereka mungkin dapat menggunakan kemampuan ilahi pada saat kritis untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Menggunakan Open Heaven Pill untuk memulihkan terlalu lambat, jadi Yang Kai tiba-tiba teringat buah dunia di tangannya. Di batas reruntuhan besar, Yang Kai telah memperoleh total 16 buah dunia dari pohon dunia, 3 di antaranya adalah peringkat menengah, 13 peringkat rendah, dan 1 akar pohon dunia. 3 buah peringkat menengah telah habis, 1 untuk promosinya dari orde ke-5 ke orde ke-6, 1 untuk Yue He, dan 1 untuk Lu Sui untuk naik dari orde ke-4 ke orde ke-5. Dia hanya menggunakan salah satu dari 13 buah dunia peringkat rendah, dan itu diberikan kepada Guo Ziyan, memungkinkan dia untuk maju dari tahap kedua ke tahap Open Heaven orde ketiga. Yang Kai masih memiliki 12 buah dunia peringkat rendah yang tersisa. Meskipun buah dunia langka dan berharga, sebenarnya, penggunaan buah dunia peringkat rendah sama sekali tidak berguna. Buah ini paling banyak memungkinkan seorang kultivator tahap Open Heaven orde kedua untuk maju ke orde ketiga, tetapi itu tidak cukup untuk memungkinkan seorang kultivator orde ketiga untuk maju ke orde keempat. Ini adalah efek yang hanya dimiliki buah dunia tingkat menengah. Oleh karena itu, Yang Kai tidak pernah menggunakan 12 buah dunia yang tersisa. Baru pada saat inilah dia mendapat kilasan inspirasi. Dia secara pribadi telah mengkonsumsi buah dunia tingkat menengah sebelumnya dan tahu bahwa itu mengandung kekuatan dunia yang sangat kaya, tetapi itu murni tanpa kotoran dan dapat dengan mudah disempurnakan. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menembus satu tingkat di tahap Open Heaven. Buah dunia peringkat rendah secara alami tidak bisa membiarkannya menerobos ke peringkat ke-7, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menambah konsumsinya, kan? Dengan niat untuk mencobanya, dia memakannya. Efeknya langsung terasa. Kekuatan dunia di alam semesta kecilnya berkembang pesat dan kekuatannya pulih dengan cepat. Meskipun tidak jenuh, itu masih setengah penuh dan energi di tubuhnya perlahan pulih saat dia memurnikan buah dunia. Zuo Kuanhui jelas menyadari hal ini juga, jadi bagaimana dia bisa berani ragu? Binatang yang terperangkap segera mulai melawan. Atas perintah Yang Kai, banyak Ordo ke-6 telah mempersiapkan kemampuan ilahi mereka sebelumnya dan diluncurkan ke arah Zuo Kuanhui seperti badai. Kali ini, Zuo Kuanhui tidak menghindar. Yang Kai hanya melihat bayangan ilusi dunia semesta tiba-tiba mengembang dengan Zuo Kuanhui di tengahnya. Zuo Kuanhui terdengar di samping telinganya, korbankan langit dan bumi untuk membantai semua kejahatan. Petik 2. Dunia berputar di sekelilingnya, dan pada saat Yang Kai menembakkan tombaknya, pandangannya telah terbalik, dan sosok Zuo Kuanhui tidak terlihat di manapun. Bahkan 12 master tahap Open Heaven orde ke-6 telah menghilang. Bahkan lingkungan di sekitarnya telah berubah secara dramatis. Awalnya, ketika mereka berada di dekat Fixed Heaven Peak, pemandangan indah dari puncak suci benua awan biru telah dihancurkan oleh pertempuran besar, menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh, gunung dan sungai mengalir mundur, menciptakan tempat kejadian apokaliptik. Namun, pada saat ini, dia berdiri di lapangan hijau. Langit biru dan hutan belantara yang luas tampak suram. Wajah Yang Kai memucat ketika dia secara naluriah mengira dia telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Mata iblis pemusnahan muncul, tapi tidak ada yang aneh dengan itu. Zuo Kuanhui tidak terlihat dimanapun, tetapi di sekelilingnya ada auranya, membuatnya seolah-olah dia ada di mana-mana. Yang Kai tiba-tiba bangun dan berteriak, dunia semesta kecil. Menyadari hal ini, Yang Kai tidak terkejut, tetapi malah tertawa. Zuo Kuanhui, apa kamu kehabisan trik? Anda bahkan telah membuka dunia semesta kecil Anda sendiri. Jika bukan karena situasi putus asanya, bagaimana bisa Zuo Kuanhui mengambil risiko seperti itu? Dunia semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi telah berubah dari ilusi menjadi dunia nyata, yang mampu menampung makhluk hidup. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika seseorang membesarkan beberapa makhluk hidup di dunia semesta kecil mereka sendiri, saat mereka berlipat ganda, mereka akan dapat meningkatkan fondasi dunia alam semesta kecil mereka sendiri, yang setara dengan terus berkultivasi. Di dalam Blood Monster Cave Heaven, leluhur kultivator kota Ding Feng adalah orang-orang yang dibesarkan oleh Blood Monster Divine Monarch. Monster darah Raja Ilahi telah jatuh, tetapi alam semesta kecilnya tidak runtuh, malah berubah menjadi surga gua alam semesta untuk dilestarikan, memungkinkan Yang Kai membawa Mo Mei dan yang lainnya keluar dari kota Ding Feng. Blood Monster Divine Monarch adalah master tahap Open Heaven Orde ke-8. Meskipun Zuo Kuanhui adalah Ordo ke-7, dia masih bisa melakukannya. Namun demikian, pada dasarnya tidak ada Open Heaven Orde ke-7 yang akan melakukan ini, karena sangat melelahkan untuk membesarkan makhluk hidup di dunia semesta kecil mereka. Lingkungan dunia semesta kecil mereka belum tentu cocok bagi makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak.
Jika mereka tidak merawatnya dengan baik, semua usaha mereka akan sia-sia. 4605. Terlebih lagi, ketika bertarung dengan orang lain, begitu dunia alam semesta kecil menjadi tidak stabil, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana alam, menyebabkan banyak makhluk hidup mati. Oleh karena itu, tahap Open Heaven Orde ke-7 sangat berhati-hati dalam hal membesarkan makhluk hidup di dunia alam semesta kecil mereka. Menjadi memenuhi syarat untuk melakukannya adalah satu hal, tetapi apakah seseorang akan melakukannya atau tidak adalah hal lain. Zuo Kuanhui tidak memiliki makhluk hidup apapun di dunia semesta kecilnya, jadi dia tahu batasannya sendiri. Seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 tidak terkalahkan, jadi alih-alih membuang-buang waktu dan energinya, dia mungkin juga memperbaiki pil Open Heaven. Namun, sebagai Orde ke-7, dunia semesta kecil Zuo Kuanhui memang telah memadat. Pada saat ini, Yang Kai berada di dalam dunia semesta kecil Zuo Kuanhui. Yang Kai telah membawa lebih dari 1000 Master Open Heaven Stage dari wilayah Void sampai ke domain besar Star Boundary sambil menyimpannya di alam semesta kecilnya. Namun, metode penyerapan semacam ini membutuhkan kerja sama dari orang lain. Mereka yang diterima tidak bisa menolak terlalu banyak, jika tidak, bahkan jika Yang Kai bisa menerimanya, dia harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Zuo Kuanhui jelas menggunakan metode yang berbeda, karena Yang Kai tidak merasakan daya serap apapun. Dia langsung memanggil dunia semesta kecilnya dan menyebarkannya, memungkinkannya untuk mencakup segala sesuatu dalam jangkauannya. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk mengingat beberapa hal yang dikatakan pemilik sebelum dia pergi ke pengasingan, termasuk bagaimana Open Heaven Orde ke-7 menggunakan alam semesta kecil mereka. Pemilik mengatakan bahwa sekali Open Heaven tingkat tinggi menggunakan ini melawan musuh, itu berarti bahwa mereka benar-benar harus bertarung dengan nyawa mereka. Ini juga merupakan teknik paling kuat dari Open Heaven pangkat tinggi, dan juga kartu truf dari setiap Open Heaven pangkat tinggi. Karena di dunia semesta kecil mereka sendiri, mereka menguasai segalanya, sama seperti Yang Kai menguasai dunia kecil yang misterius. Jadi ketika dia menyadari bahwa Zuo Kuanhui telah benar-benar memanggil alam semesta kecilnya, Yang Kai terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkannya adalah bahwa Zuo Kuanhui telah bertindak terlalu jauh kali ini dan sekarang benar-benar bertekad untuk bertarung sampai mati bersamanya. Dia senang karena jika dia bisa menyelesaikan situasi ini, Zuo Kuanhui pasti akan mati. Ini adalah krisis, tetapi juga peluang. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai membenamkan dirinya dalam pikirannya dan dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan pemilik sebelum dia pergi ke pengasingan. Lebih dari selusin Open Heaven Stage Orde ke-6 telah mengepung Zuo Kuanhui yang terluka parah. Dia tahu dia bukan tandingan mereka, jadi tanpa ragu, dia memanggil dunia semesta kecil miliknya. Bukannya dia tidak tahu risiko melakukannya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan cara ini, dengan membiarkan semua orang di alam semesta kecilnya, dia akan dapat mengendalikan pertempuran dengan lebih mudah. Paling tidak, dia akan bisa membubarkan semua orang dari Voidland dan membiarkan mereka bertarung sendiri. Itu seperti bagaimana Yang Kai sendirian saat ini. Baru saja, yang lain jelas bersamanya, tetapi sekarang mereka semua menghilang. Namun, melakukannya akan sangat berisiko. Pertama, dengan memanggil alam semesta kecilnya dan meletakkannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan berbagai elemen di dalam alam semesta kecil dan tidak bisa lagi mengganggu dunia luar. Dengan kata lain, alam semesta kecil yang dia panggil menjadi target tetap. Jika seseorang mencoba menyerangnya dari luar, dia tidak akan bisa melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Kedua, membawa lebih dari selusin Open Heaven Orde ke-6 ke alam semesta kecil adalah risiko besar. Semua kerusakan yang disebabkan oleh Yang Kai dan yang lainnya pada alam semesta kecil akan merusak fondasi Zuo Kuanhui. Kerusakan semacam ini dari alam semesta kecil sangat berbahaya. Jika tidak ada pilihan lain, kultivator Open Heaven peringkat tinggi mana yang mau menggunakan metode seperti itu? Karena itu, Zuo Kuanhui jelas kehabisan akal. Yang Kai juga yakin bahwa dia tidak hanya membawa dirinya ke tempat ini, tetapi dia juga tidak membiarkan selusin master tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Voidland melarikan diri. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang berdiri terlalu jauh, dan Zuo Kuanhui juga harus waspada terhadap serangan apapun dari dunia luar. Memikirkan sampai titik ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Zuo Kuanhui, kamu benar-benar tahu cara bermain kotor. Jika bukan kamu yang mati hari ini, siapa lagi? Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan raungan rendah dan dengan raungan naga, tubuhnya tiba-tiba melebar. Tubuh kecil itu berubah menjadi raksasa 300 zang dan tombak Azure Dragon di tangannya juga berubah menjadi tombak raksasa. Mengaktifkan kekuatan dunianya,
Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan, melepaskan ledakan energi yang hebat yang menyebabkan dunia runtuh. Karena tempat ini adalah dunia alam semesta kecil Zuo Kuanhui, tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan metodenya yang paling kuat untuk menghancurkannya. Juga tidak perlu menemukan Zuo Kuanhui. Di dunia ini, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Bahkan Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, mungkin tidak dapat menemukannya. Zuo Kuanhui tidak bisa ditemukan dimanapun, tetapi dia juga ada di mana-mana. Semua kerusakan yang dia sebabkan ke dunia ini dapat menyebabkan beberapa tingkat kerusakan padanya. Yang bisa dilakukan Yang Kai sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatian Zuo Kuanhui. Jika Zuo Kuanhui memiliki 100% kekuatannya, dia harus mengerahkan setidaknya 60% dari kekuatannya. Dengan cara ini, Zuo Kuanhui tidak akan memiliki energi lagi untuk berurusan dengan Open Heaven Orde ke-6 lainnya di Tanah Void. Lagi pula, tidak semua orang sekuat dia. Jika Zuo Kuanhui menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi salah satu dari mereka, yang lain akan sulit untuk melawan. Tanah retak dan jurang besar menyebar seperti jaring laba-laba. Bahkan langit dipenuhi dengan retakan kecil. Yang Kai mengerahkan kekuatannya sesuka hatinya, tidak peduli tentang hal lain. Hukum luar angkasa melonjak dengan keras, dan dengan setiap tusukan tombaknya, bola hitam raksasa akan meledak dari ujung tombaknya, berubah menjadi lubang hitam yang menelan segalanya. Seni rahasia runtuh ini adalah yang paling cocok untuk menghancurkan fondasi alam semesta kecil. Ditambah dengan tubuh naga raksasanya saat ini, setelah selusin serangan, seluruh ruang di sekitarnya telah hancur. Tanpa diduga, Zuo Kuanhui bahkan tidak mencoba melakukan serangan balik. Yang Kai mengatupkan giginya dan dengan dingin mendengus, "Kamu berani mengabaikanku." Zuo Kuanhui, kamu berani. Sampai sekarang, dia tidak menemukan penghalang apapun, jadi jelas sekali bahwa Zuo Kuanhui tidak memperhatikannya. Zuo Kuanhui juga tahu bahwa kekuatan Yang Kai adalah yang terkuat di antara para Master Orde ke-6 di Tanah Void, jauh melebihi kekuatan para Master Orde ke-6 biasa. Membunuhnya hanya dalam beberapa gerakan bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dengan demikian, niatnya jelas. Pertama, dia akan berurusan dengan yang lain, lalu perlahan-lahan berurusan dengan Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia telah melakukan yang terbaik untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin di sini untuk menarik perhatian Zuo Kuanhui. Semakin Zuo Kuanhui memperhatikannya, semakin aman yang lain. Gagak emas menjerit saat matahari keemasan melompat keluar, diikuti oleh bulan purnama perak dan dingin. Matahari dan bulan bergantian saat emas dan perak berputar dan hukum waktu memenuhi udara. Roda ilahi matahari dan bulan muncul lagi. Kali ini, dia tidak perlu lagi khawatir dihalangi atau dihindari oleh Zuo Kuanhui. Ini adalah dunia semesta kecilnya, dan dia ada di mana-mana, jadi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Awalnya, Yang Kai telah menghabiskan banyak energi dan tidak dapat menggunakan roda ilahi matahari dan bulan lagi, tetapi setelah mengkonsumsi buah dunia peringkat rendah, dia segera menjadi energi lagi, memungkinkannya untuk berhasil menggunakannya. Kekuatan aneh ruang dan waktu memenuhi udara, dan dimanapun roda ilahi lewat, semuanya menjadi sangat jelas. Tidak hanya tanah yang kokoh seperti ini, tetapi bahkan langit yang kosong pun sama. Terlebih lagi, kekuatan ruang dan waktu dengan gila-gilaan menyebar ke segala arah, membentuk dunia yang mengkristal kemanapun ia pergi. Itu terlihat indah, tetapi juga mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Kekuatan dunia di sekitarnya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi serangkaian kemampuan ilahi yang terbang menuju roda ilahi matahari dan bulan. Karena Zuo Kuanhui telah membawa semua orang dari Voidland ke alam semesta kecilnya, dia secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dengan roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai, tidak peduli seberapa enggannya dia harus bertindak untuk menghentikannya. Dia telah diracuni oleh kekuatan ruang dan waktu, jadi dia sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan aneh ini. Jika dia membiarkan Yang Kai melakukan apa yang dia inginkan, bahkan jika dia berhasil melarikan diri kali ini, fondasinya akan sangat rusak. Kemampuan ilahi tanpa batas dan seni rahasia memenuhi langit dan bumi saat kekuatan Zuo Kuanhui melonjak. Sebagai penguasa alam semesta kecil ini, dia secara alami memiliki banyak keuntungan. Butuh banyak upaya untuk sepenuhnya memblokir roda ilahi matahari dan bulan, tetapi medan perang sudah dalam keadaan kacau ketika kekuatan aneh ruang dan waktu menyebar, mengikis fondasi alam semesta kecil. Zuo Kuanhui tidak punya pilihan selain menggunakan lebih banyak kekuatannya untuk menyegel kemampuan ruang waktu ini dan menunggu pertempuran ini berakhir sebelum perlahan melenyapkannya.
Di sisi lain, Grey Bones berdiri di sana dengan keringat dingin menetes di dahinya, darah menetes ke hidungnya. Baru saja, dia mengira dia akan mati, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat kritis ini, kekuatan cahaya pedang pembunuh itu telah sangat berkurang, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Samar-samar, dia menduga bahwa orang lain telah mengambil perhatian Zuo Quanhui dan menyelamatkan hidupnya. Tidak berani menunda, dia dengan cepat mendorong kekuatannya hingga batasnya dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Karena Yang Kai tahu bahwa ini adalah dunia alam semesta kecil milik Zuo Quanhui, wajar saja jika orang lain mengetahuinya, terutama veteran Orde ke-6 seperti Grey Bones dan yang lainnya. Bahkan jika mereka belum pernah bertarung dengan Open Heaven Orde ke-7 sebelumnya, mereka masih akrab dengan metode unik mereka. Mirip dengan tulang abu-abu, sosok Luan Baifeng berenang seperti ular spiritual, tidak pernah berhenti di satu tempat untuk menghindari menjadi sasaran Zuo Quanhui. Dia memegang sejumlah platformasi di tangannya dan terus-menerus memukulnya. Setelah platformasi ini diaktifkan, serangkaian arai pembunuh meletus dan dengan ceroboh menghancurkan segalanya. Tidak butuh waktu lama untuk lempeng formasi yang terakumulasi dalam ribuan tahun untuk benar-benar habis. Sejak dia dimasukkan ke dalam loyalty list oleh Yang Kai, formation plate yang dia kumpulkan telah habis satu demi satu. Sebelumnya, dia telah menggunakan banyak platformasi untuk arai ilusi dan arai yang membingungkan di domain besar Star Boundary. Sekarang, dia hampir keluar dari formation plate dan killing arai. Tabungan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah hilang. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa setelah dia melarikan diri kali ini, dia akan membuat Yang Kai mengkompensasinya 10 kali atau bahkan 100 kali lipat. Mao Ze, Genqing, Zhou Ya, Huayong, Su Mu dan Qing Kui, Su Yingsui, Mo Mei, Yue He, semuanya menyebar, masing-masing secara bersamaan menampilkan serangan terkuat mereka. Dunia alam semesta kecil sedang dalam keadaan kacau dan angkatan dunia berada dalam kekacauan. Bahkan dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-7 Zuo Quanhui, dia masih terlalu lelah untuk menghadapinya. Sosok yang tercakup dalam Demonic Qi berdiri di atas gunung yang tinggi. Setelah memasuki alam semesta kecil ini, mata Wu Kuang berbinar saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Lingkungan dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kaya, seperti pesta lezat yang memancarkan aroma memikat.